kita memang diingatkan lagi bahwasanya ada 7 kelompok strategis yang disampaikan oleh Gus Dur. Yang pertama militer, birokrasi, organisasi politik, ormas, profesi, LSM dan pers. Oleh sebab itu saya kira ini merupakan momen yang sangat penting Bang John ketika kita bersama kawan-kawan pers, bersama kawan-kawan KBP, ini merupakan momentum bagaimana agar publik di luar sana, terutama anak-anak muda, gens dan sebagainya, jangan menilai ini politik hanya kepentingan orang per orang atau kelompok tertentu. Karena harus diakui ketika tadi Kang Maman menyampaikan tentang terkait bahan amplop, bahkan beberapa amplop itu mengidentifikasikan bahwa negara kita pada siklus sosial yang kedua, yang mana orang sudah berpikir ada kelompok besar, 2 kelompok besar. Yang pertama kelompok besar yang sangat dimanjakan atau mendapatkan keuntungan dari pemerintah, yang satunya sangat marginal. Sehingga orang berpikir kan Anda mau masuk pada kelompok yang diuntungkan, ya bayar dulu, ada value dan sebagainya. Jadi orang berpikir seperti itu. Makanya tadi ketika Mas Haikal menyampaikan terkait demokrasi ekonomi dari Bapak pengamat kita, maka di sini sangat-sangat penting sekali bagaimana sebuah produktivitas dari masyarakat publik itu menjadi sebuah yang terstimulus, sebuah big agenda dari negara kita dan pemerintah kita agar publik fokus aja lah berkarya, fokus membantu negara ini dengan upaya-upaya yang produktivitas. Bagaimana agar Indonesia semakin go to global, bagaimana agar udahlah kita nggak usah berbicara konflik kepentingan dan sebagainya, kita sama-sama anak bangsa, kita sama-sama mengetahui bagaimana persatuan Indonesia dan bagaimana 5 Pilar Pancasila itu menjadi doktrin pikiran kita agar kita ini harus berkarya. Itu sangat penting sekali. Tapi sekali lagi kalau kita bicara 7 kelompok strategis tadi, maka bagaimana sebuah inklusivitas demokrasi terbentuk? Apakah mungkin pemerintah menggandengkan 7 kelompok strategis secara langsung untuk membuat sebuah policy atau sebuah kebijakan? Bagaimana jika dari 7 tadi ketemunya 4 lawan 3? Nah, jadi susah juga. Maka akan ada 2 kelompok yang sama-sama merasa memiliki power. Nah, disitulah otomatis memang sekali lagi bagaimana Pancasila, bagaimana sila pertama sampai dengan sila kedua itu benar-benar masuk di pikiran anak-anak bangsa atau kita semuanya generasi bangsa. Dan sekali lagi saya kira sangat penting Kang Maman tadi ketika disampaikan mengenai putusan MK. Kebetulan memang kalau kita bicara DPD di sini ya kan, ada putusan MK nomor 92 tahun 2012 terkait kewenangan DPD bahwasanya akan lebih kuat dan sebagainya. Tapi kemudian dalam implementasi kita lihat ada kesenjangan antara law in the book dan law in action. Nah, saya kira ini memang memang tidak mudah dan saya kira memang ini sebuah hal yang sangat wajar terjadi kalau kita bicara negara besar, negara majemuk, berapa ratus juta di negara kita dan sebagainya. Semuanya memiliki kepentingan masing-masing. Dan saya ingin menyampaikan adalah kali ini bagaimana bangunan demokrasi ekonomi itu terbentuk dalam negara kita dan tidak boleh ada hal-hal yang tidak terintegrasi secara baik. Contoh ada sebuah policy. Tadi disampaikan oleh beliau terkait bagaimana penguatan desa. Kita berbicara bagaimana populasi orang putih dan sebagainya. Atau apapun lah kebijakan pemerintah. Jangan sampai semisal di sini sudah oke, tapi di pintu berikutnya not oke. Jadi tidak nyambung. Bagaimana kalau misalnya nih, jadi contoh aja nih, kita paling masuk pikir aja lah. Katanya Pak Lurah oke, tapi Pak Camat nggak oke. Dan tapi katanya Pak Wali Kota oke dan sebagainya. Jadi akan ada mata-mata yang putus. Nah, itulah saya kira menjadi sebuah sebab mengapa terjadi disintegrasi bangsa atau low trust. Nah, ini sangat penting dan kita bersama jangan sampai ada konflik-konflik kepentingan yang itu kemudian memutus sebuah kebijakan. Di sini oke, di sini enggak, not oke. Itu aja saya kira. Terima kasih. Baik,